Selanjutnya adalah terbukanya indera ketiga dan mata batin kita secara alami, yaitu apa? Kita lulus ujian dari Tuhan. Kita melalui namanya penderitaan, kesengsaraan, dibully, dihina, dicaci maki, direndahkan oleh orang lain. Karena apa? Karena itu akan membuka mata batin kita. Agar apa? Agar kita itu bisa merasakan penderitaan yang orang lain rasakan. Itu terbukanya mata batin. Cara Tuhan membersihkan hati kita agar hati kita itu bersih, tulus, mengasihi semua makhluk hidup. Gak kira agamanya apa, sukunya apa, bangsanya apa. Begitu juga dengan terbukanya mata ketiga, yaitu apa? Kecerdasan secara spiritual, kecerdasan secara otak. Jadi kita itu bisa melihat masa depan dan kita juga bisa melihat masa lalu, ataupun kita bisa melihat yang kasat mata. Jadi segala sesuatu ini anugerah dari Tuhan. Kita mendapatkannya secara alami melalui ujian kehidupan, bukan karena kita itu ngilmu atau berguru dengan orang lain. Karena apa? Karena ujung-ujungnya akan jadi kamu bersekutu dengan jin ataupun sebagainya. Tapi kalau alami pemberian Tuhan, ya kamu harus siap dengan penderitaan, hinaan, cacian, bulian, atau bahkan kamu itu diintimidasi, dilecehkan, bahkan kamu mengalami penderitaan yang bikin kamu trauma, depresi, bahkan ada sebagian orang itu sampai bunuh diri. Dan ini pengalaman hidupku, gak cuman aku yang mengalami, banyak orang mengalaminya. Di India yang dibilang kaum Sudra, kaum Paria, itu sebenarnya sama hakikatnya seperti kita. Cuman karena orang itu membodohi orang lain dengan kata-kata spiritual, kata-kata rohani, sehingga apa? Sehingga orang itu benar-benar merasa bahwa itu suatu kutukan. Tapi saya ingin membalikkan apa yang sudah jadi doktrin untuk orang-orang seperti kita, mengatakan itu suatu kutukan atau itu sebagai kaum rendahan. Tapi bagi saya itu anugerah sama Tuhan. Bahwa apa? Bahwa kamu diuji Tuhan untuk membuka indera ketigamu, untuk membuka mata batinmu, agar kamu itu bisa jadi orang-orang yang hebat. Agar kalau kamu itu jadi pemimpin atau leadership, kamu itu bisa jadi orang yang bisa memampukan orang lain. Kamu udah pernah merasakan namanya kamu dihina, dibully, direndahkan, dizalimi. Sehingga apa? Sehingga kamu itu takut sama Tuhan. Banyak orang juga yang mengalami itu, tapi mereka mengambil salah jalan dengan apa? Dendam, menyimpan dendam, sakit hati, kebencian. Sehingga apa? Banyak yang jadi psikopat, pembunuh berantai, bahkan seperti perang. Karena apa? Karena hanya kebencian, karena dendam. Sedangkan kita itu mengalami yang namanya terbukanya mata batin, kita diharuskan melepaskan segala sesuatu yang ada di dalam hati kita, baik itu berupa sakit hati, dendam, kebencian. Agar apa? Agar kita itu jadi orang yang tulus yang mengasihi semua makhluk ciptaan Tuhan. Gak kira agamanya apa, sukunya apa, bangsanya apa. Mata ketiga kita itu mengajarkan tentang kecerdasan secara spiritual, kecerdasan secara intelektual. Artinya apa? Kita itu di dunia nyata cerdas, di dunia yang gak kasat mata itu juga cerdas. Karena apa? Kata sebelum terjadi kita udah bisa merasakannya. Sebelum terjadi kita udah tahu lebih dulu. Misalnya banyak orang yang linui, yang bisa sebelum ada bencana kita udah tahu duluan, atau kita udah bisa memprediksi. Karena apa? Karena kita diberi mukjizat, diberi keajaiban oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita mengalami yang namanya kesengsaraan hidup, penderitaan hidup, dan kita lulus diuji oleh Tuhan dengan itu. Itu anugerah dari Tuhan. Beda dengan ngilmu atau berguru ke orang lain. Karena apa? Karena kamu hanya akan fokus untuk nyari uang, ataupun kamu akan fokus untuk bagaimana menipu orang lain. Beda dengan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Maka kamu akan tahu bagaimana kamu itu
untuk berguna untuk orang lain. Kamu bisa melihat masa depan, kamu juga bisa melihat masa lalu. Untuk apa? Untuk menentukan langkah di sekarang ini kamu ingin melakukan seperti apa. Aku kasih contoh, walaupun aku itu nggak sekolah hukum, bukan berarti aku itu nggak tahu hukum, bukan berarti aku itu nggak ngerti yang namanya sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Karena apa? Karena aku belajar dari alam, belajar dari kehidupan yang mengajarkan apa? Segala sesuatu itu ada rekam jejaknya, dan itu adalah murni kejadian yang nggak bisa dimanipulasi ataupun ditutup-tutupi. Beda dengan buku ataupun kata orang. Karena apa? Karena kadang-kadang buku itu bisa diciptakan oleh manusia, bisa ditutup-tutupi dan dihilangkan sesuai kehendak manusia. Beda kalau kita belajar dari alam, itu murni apa yang terjadi dan pernah terjadi. Dan aku itu bukan orang yang baik-baik aja. Aku itu pernah jadi orang yang jahat. Aku pernah jadi tukang yang mukuli orang, pernah membuli orang, menyakiti orang lain, melakukan segala cara agar aku mendapatkan yang aku inginkan. Makanya sekarang kalau aku bertobat, aku itu melakukan yang namanya kebajikan, melakukan dharma. Agar apa? Agar mengubah nasibku, mengubah takdirku. Aku gak peduli orang itu dari Indonesia, Pakistan, India, Bangladesh, Amerika Selatan, Arab, Afrika. Yang aku nilai adalah apa? Perbuatannya. Kalau kamu ingin mengubah nasibmu, ya kamu harus memperbaiki akhlakmu, memperbaiki imanmu. Begitu juga kalau kamu mau berbangsa, bernegara. Kalau kamu mau negaramu maju, negaramu makmur, ya negaramu yang diubah agar rakyatnya hidupnya makmur. Pemimpin yang korup, yang gak bener, gak akan bisa memanusiakan manusia, gak bakalan bisa mengasihi makhluk Tuhan yang lainnya secara adil, secara benar. Yang mereka lakukan hanya apa? Menipu, jadi penjahat, merampas hak orang lain, menindas orang lain. Ini fakta, ini kenyataan. Banyak di luar sana orang kaya, orang punya kuasa, punya jabatan, punya ketenaran, tapi mereka itu gak bisa memanusiakan manusia, gak bisa berbuat adil, gak bisa mengasihi semua makhluk ciptaan Tuhan itu secara manusiawi. Malah mereka melakukan banyak kejahatan. Mereka merasa paling mulia, paling suci, paling benar. Sehingga apa? Sehingga mereka itu selalu melakukan kejahatan, gak mau bertobat. Ini antara kita itu hidup, kita sebagai pelaku kejahatan, ataupun kita mengalami yang namanya perlakuan gak baik. Semua itu ada di tangan kita. Bagaimana kita mengubahnya. Dan aku mau apa yang udah terjadi pada diriku ini bisa menginspirasi orang lain, memotivasi orang lain. Kalau kamu sekarang di posisi entah kamu dianggap kaum sudra, kaum rendahan, ataupun kasta terendah, ataupun mengalami hal-hal yang gak baik, sengsara, penderitaan, itu ujian Tuhan agar kamu itu bangkit, menata hidupmu, mengubah takdirmu, menata masa depanmu yang jauh lebih baik lagi. Percayalah, ada keadilan dari alam ini, ada keadilan dari Tuhan yang Maha Berkuasa. Jadi segala sesuatu itu ditentukan oleh perilaku kita, hati kita, pikiran kita, ucapan kita. Untuk apa? Untuk kita mengubah takdir dan nasib kita sendiri.